Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk mengantar kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, Yakub adalah nama lain bagi Israel. Tuhan memulai dengan mengingatkan Yakub bahwa mereka adalah hamba Tuhan. Mereka bukan hanya hamba biasa, tetapi hamba Tuhan yang dipilih dan dibentuknya secara khusus. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan mereka dan menetapkan mereka sebagai miliknya. Teks ini juga sebagai pengingat bahwa kita sebagai umat Tuhan juga adalah miliknya. Setiap langkah dalam hidupmu, setiap tarikan napas, semuanya adalah anugerah darinya. Dia layakkan kita memasuki hari yang baru ini. Panggilan Tuhan tidak berhenti di situ saja. Dia juga mengingatkan bahwa meskipun kita sering kali melupakannya, mengabaikan Tuhan Allah, Dia tidak pernah melupakan umatnya. Meskipun kita mungkin tersesat atau melanggar firman-Nya, kasih setianya tetap tidak berubah. Bagaimanapun juga, Tuhan selalu setia kepada janjinya. Ketika kita merenungkan panggilan ini, kita diingatkan tentang pentingnya untuk selalu mengingat kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Barangkali saudara seringkali terbuai oleh kesibukan dunia dan persoalan hidup sehari-hari, sehingga melupakan siapa sebenarnya yang telah membentuk dan memelihara hidup saudara. Tetapi hari ini Tuhan memanggil untuk kembali kepadanya, mengingatkan bahwa kita adalah miliknya dan bahwa kasih setianya tak pernah berubah. Tentu ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya jangan sampai kita sia-siakan. Sebagai umat Allah, kita sering sekali terjebak dalam kesibukan dan tantangan di tengah-tengah dunia ini. Kita cenderung melupakan asal-usul kita sebagai kepunyaan Allah. Jangan melupakan panggilan yang telah Allah berikan kepada kita. Namun hari ini Allah mengingatkan bahwa saudara, saya adalah miliknya. Kita adalah hambanya yang dipilih dengan penuh kasih. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, marilah membangun komitmen untuk hidup dalam kesadaran akan kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan yang kita buat, marilah kita merenungkan apakah itu akan membawa kemuliaan baginya. Itu akan menjadi respon kita terhadap cinta kasih Allah yang tidak pernah berhenti. Hari ini kita dipanggil untuk mengingat kasih yang tak terhingga dari Allah kepada kita. Boleh sejenak kita ingat dari sejak dahulu hingga keberadaan kita sekarang. Berkat Tuhan tidaklah terhitung. Bahkan kita pasti kagum dengan segala berkat Tuhan. Sebagaimana juga dalam Kidung Jemaat nomor 439. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, perubahan yang tidak menentu, mari terus bersandar pada Allah yang setia. Ingatlah selalu bahwa saudara adalah miliknya. Sebagai milik Allah, saudara harus taat, mendengarkan dan melakukan kehendak-Nya. Di sana akan semakin nyata kita dilayakkan menyaksikan dan menerima kasih Allah yang abadi, yang tidak pernah berubah. Dan ini sangat penting untuk kita imani. Selanjutnya, beritakanlah kasih setia Allah, karena kita adalah saksi-saksi akan kasih-Nya yang abadi. Bapak Ibu kaula muda yang Tuhan kasihi, ketika kita melihat sekeliling, menjalani aktivitas sehari-hari dalam semua tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan, kita melihat banyaknya nikmat dunia yang menggoda iman, yang menjanjikan kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan. Tetapi ingatlah, kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita adalah ciptaannya yang berharga, diciptakan untuk memuliakan namanya dalam segala hal yang kita lakukan. Dimanapun, kapanpun, atau dalam situasi bagaimanapun, tetaplah melakukan kehendak Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Jangan sampai kita tergoda dengan nikmat dunia,
tetapi mengabaikan sang pemilik hidup ini. Dalam teks ini bangsa Israel sedang menghadapi masa sulit. Mereka telah mengalami penindasan, pengasingan, dan pergumulan yang mendalam. Di tengah-tengah kegelapan itu, Allah mengutus para nabinya, termasuk Nabi Yesaya, untuk menguatkan iman dan mengingatkan umatnya tentang kasih dan janjinya yang abadi. Nabi Yesaya dalam panggilan ilahi memberikan penghiburan kepada bangsa Israel yang terpuruk. Mereka tidak hanya diingatkan akan kesetiaan Allah, tetapi juga diingatkan akan identitas mereka sebagai umat pilihannya. Firman Tuhan hari ini bukanlah sekedar pengingat, tetapi suatu panggilan untuk merefleksikan kembali bagaimana hubungan yang kuat antara Allah dan umatnya. Mereka dipanggil untuk mengingat kembali bagaimana Allah telah membentuk mereka dengan penuh kasih dan setia. Allah tidak pernah melupakan umatnya, meskipun dalam situasi terberat sekalipun. Dalam konteks kita hari ini, kita juga menghadapi tantangan dan cobaan. Mungkin tidak sebanding dengan yang dialami bangsa Israel pada waktu itu. Namun, pesan yang terkandung dalam ayat ini tetap relevan bagi umatnya, bahwa Allah senantiasa setia kepada janjinya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama merenungkan pesan yang terkandung dalam ayat ini, dan biarkan pesan tersebut menguatkan iman kita dalam setiap langkah perjalanan hidup yang kita jalani. Hiduplah sebagai saksi kasih Allah yang tak terbatas, dan bersama-sama menyebarkan cahayanya dalam dunia yang gelap ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.